Terima kasih banyak banget nih yang udah hadir, pada semangat bikin sabun semua. Terima kasih juga ini, ada Mbak Tika dan Mamika ya. Oke, kita langsung cus mulai aja. Oke, kita mulai. Pertama, terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Jadi ini adalah episode LYPR Bikin Sabun bersama Mayalia. Kita buat teman-teman kita kenalan dulu ya karena ada beberapa yang mungkin baru ketemu saya sekarang nih. Jadi perkenalkan nama saya Maya Lia. Eh, saya udah jadi brand partner Young Living itu mungkin sekitar 3 tahunan deh kalau nggak salah. Sebelum pandemi sempet udah kenal YL, terus habis itu selama pandemi full kita benar-benar mengeksplor YL. Nah, di sini juga ada Mbak Tika dari Kara Oil Squad dan Mamika dari Indo Oil Sisters. Ini kita bergabung dalam satu komunitas ya di sini. Dan buat informasi kenapa sampai ada LYPR ini sebenarnya adalah bagian dari rangkaian eventnya dari Young Living yang memberikan kesempatan brand partner kayak kita gini bisa saling berbagi, bisa saling sharing informasi, jadi sama misal kayak saya udah bisa bikin sabun walaupun mungkin masih belum expert ya, tapi bisa berbagi dan kita bisa diskusi, bisa saling kenalan juga gitu. Nah, sebenarnya nanti akan ada dari yang livingnya, tapi mungkin belum hadir. Kita lanjut aja terus. Dan buat teman-teman sebenarnya udah kelas ada ini atau Mbak Maya, ya, Pak Rominya, sudah hadir ya? udah. Halo Sudah ya. pagi, Mbak Maya. Pagi. Selamat pagi Pak Romi. Maaf ini saya soalnya screen-nya banyak banget jadi kayak agak miss gitu di sebelah mana. Nggak apa-apa. Iya, jadi pada kesempatan kali ini nih LYPR Mayalia ini dihadiri oleh manajemen dari Young Living, Pak Romi. Salam kenal juga Pak, selamat datang. Mungkin Pak Romi bisa nih kasih sepatah dua patah kata nih biar kita semua yang di sini semangat pada ikut LYPR ini. Silakan Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat mengikuti Live Your Passion Rally. Nah, program yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu temanya bebas. Tapi kalau untuk tahun ini, jadi tahun ini nih 1 tahun 3 kali. Kalau sebelumnya 1 tahun 4 kali. Oke. Nah, jadi setahun 3 kali dan temanya nanti akan ditentukan nih spesifik oleh Yang Living. Boleh nggak temanya melenceng dari Yang Living? Boleh, tapi itu akan mempengaruhi penilaian untuk host-nya. Sayang kan kalau di sini kan temanya sudah relate nih, yaitu dengan DIY. Bikin sabun dengan soda api ya, penasaran aku makanya ikutan nih. Iya, betul. Ya, jadi dimaksimalin aja Kak Maya untuk, bawain, materinya, untuk bikin DIY-nya dan ini juga untuk, buat yang lain juga yang belum pernah berani bikin kelas. Nah, ini saatnya nih, nanti kita akan bikin lagi di 3 bulan ke depan. Jadi, sambil belajar dari Mbak Maya dan mungkin kelas-kelas yang lain bisa diikuti nih kan masih 2 hari nih. Timnya Iya. Mamika nih bisa dibilang yang mendominasi LDPR nih. Jadi bisa ikut ikut kelas lain untuk mempelajari, oh bikin ini, persiapannya seperti apa, seperti itu untuk terpilih supaya terpilih jadi super host, itu Wow, mantap. aja. Baik, terima kasih Pak Romi. Jadi kebetulan di sini juga banyak teman-teman yang sebenarnya belum bergabung dengan Young Living Pak. Jadi ini buat informasi juga kita masih ada banyak kelas tentang dan tadi sudah disampaikan temanya DIY. Jadi nanti kalau ada yang mau ikut kelas lainnya nanti sore kayak ada di Mbak Tika juga ada kelas bikin stiker dan itu juga menyenangkan banget ya. Jadi dan saya paling excited nih Pak karena temanya DIY. Kebetulan di Kara Oil Squad emang isinya banyak crafternya. Jadi memang senang banget nih begitu temanya DIY kita langsung semangat untuk bikin kelas LYPR ini. Oke. Maya ya. Iya, langsung kayak menggelora gitu Mamika. Thank you Pak Romi sudah hadir. Sama-sama Mamika.
Oke. Ya udah kalau gitu boleh saya lanjut ya. Kita lanjut kelasnya ini. Halo ya Mbak. Jadi Ya Mbak. teman-teman ini sebelumnya kelas ini sudah dimulai dari sejak pendaftaran teman-teman itu dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Kita masuk ke dalam BAG, tujuan utama masuk ke dalam BAG sebenarnya kita membahas mengenai persiapan alat dan bahan. Dan di situ sebenarnya sudah mulai juga diskusi-diskusi mengenai bagaimana alat dan bahan. Tapi untuk cara pembuatannya emang masih ditahan nih, mau diberikan materinya saat ini, hari ini. Jadi teman-teman juga udah banyak yang penasaran bagaimana sih sebenarnya cara bikin sabun tapi nggak pakai soda api. Kita akan bahas di sini. Sebelumnya mohon teman-teman bisa bertahan sampai selesai. Kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan juga akan ada banyak hadiah di sini. Yang jelas ada tadi yang sudah hadir di awal, ada door prize yang hadir di awal sudah bisa mengisi form ya. Tapi sekarang formnya sudah ditutup, sudah tidak bisa mengisi form. Jadi nanti di akhir acara form ini nama-nama teman-teman yang tadi sudah mengisi form akan diundi. Terus juga ada satu peserta teraktif di WAG yang banyak nanya kenapa jadi dapat hadiah. Karena dengan peserta nanya di WAG, teman-teman yang mungkin masih nyimak pun dapat dapat informasi, dapat pengetahuan dari pertanyaan itu gitu. Jadi saya mau apresiasi untuk peserta yang aktif bertanya di WAG. Terus nanti juga ada quiz time, akan dapat hadiah yang sudah tertera di sini. Kemudian setelah Zoom ini kita akan kasih waktu 1 minggu untuk teman-teman praktek. Karena kan kalau kita Zoom sambil praktek nanti ribet ya, kita pakai kompor soalnya kan. Jadi nanti daripada jadi antara ikut Zoom atau manasin kompor jadi bingung. Jadi kita kasih waktu 1 minggu, nanti kita akan share caranya untuk diposting, nanti berdasarkan kreativitas dan kecantikan sabunnya dan lain-lain bisa di-share di Instagram, nanti akan tetap dapat hadiah. Jadi semangat untuk tetap bikin dan nyimak cara bikinnya saat ini. Oke. Jadi apa sih sebenarnya sabun? Saya nggak akan panjang-panjang kali lebar untuk menjelaskan ini. Pada prinsipnya ada beberapa cara pembuatan sabun natural. Kenapa sabun natural? Ya sabun natural itu formulasi di dalam sabunnya itu kita bisa atur dengan menghindarkan bahan-bahan berbahaya, kimia berbahaya di dalam sabun. Misal seperti SLS yang itu bisa keras, bahannya tuh keras sehingga mudah mengiritasi kulit kita. Dan yang jelas banyak ada di pasaran adalah synthetic perfume. Nah itu tuh sebenarnya hal yang sepele sehari-hari di kita, tapi sebenarnya kita tuh dengan adanya synthetic perfume itu kita menghirup kandungan kimia berbahaya yang semakin lama itu menumpuk sebenarnya dalam tubuh kita. Nah, jenis pembuatan sabun itu ada cold process, hot process, sebenarnya ada juga liquid process ya. Cuman kita lihat yang di cold dan hot process ini dua-duanya ini menggunakan soda api. Karena dia menggunakan soda api, otomatis cara pembuatannya juga harus memenuhi standar safety-nya. Kan soda api itu tahu sendiri kan, dia bahkan bisa untuk melancarkan sumbatan keran yang mampet misal. Jadi emang bahaya banget. Artinya kita harus paham di bagaimana cara agar menggunakan soda api tapi tidak berbahaya. Nah, buat teman-teman yang nggak pengen pakai soda api, ada satu jenis sabun yang kita akan buat hari ini, yaitu melt and pour soap. Kenapa? Dari namanya sebenarnya udah ketahuan ya, melt and pour itu ya cuma dilelehkan dan dituangkan. Tapi dia tetap sabun yang kita bisa pilih formulasinya. Jadi melt and pour soap itu sebenarnya, atau kita singkat MP soap, itu sebenarnya adalah sabun yang menggunakan proses cold process juga, tapi kemudian dia ditambahkan bahan seperti gliserin misal yang utama, sehingga dia bisa nanti
dilelehkan dan dibuat lagi. Sedangkan kalau cold process dan hot process nggak bisa. Kalau udah jadi sabun ya udah jadi, nggak bisa kemudian dilelehkan kemudian dibuat lagi. Nah, dengan adanya MP Soap kita bisa memilih sabun yang base-nya itu natural dan tidak memiliki kandungan kimia berbahaya. Keuntungannya lain adalah kita bisa menambahkan essential oil sehingga kita terbebas tuh dari sintetik perfume yang nggak bagus sebenarnya. Dan yang keuntungan yang lain adalah kita bisa mendesain sabun itu jadi lucu-lucu. Jadi teman-teman kalau mau punya souvenir buat ulang tahun dan lain-lain, bikin aja ini dan cukup terjangkau kok sebenarnya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh-contoh pembuatan sabun dengan MP Soap. Tetap bisa cantik-cantik kan? Dan ini sebenarnya saya disclaimer dulu ya. Sebenarnya saya lebih sering membuat sabun dengan proses cold dan hot. Jadi MP Soap ini kemudian saya buat banyak itu demi kelas ini nih, biar teman-teman punya gambaran desain seperti apa aja sih yang bisa kita explore. Nanti kalau mau mengeksplor lebih jauh lagi bisa buka Pinterest atau YouTube, cari aja MP Soap Design, itu akan luar biasa, tak terbatas deh kreasinya gitu. Oke, ini ada kita bisa tambahkan glitter, kita bisa buat sabun ini transparan, kita juga bisa buat ini sifatnya doff atau yang bukan transparan. Kita juga bisa tambahkan embedded soap atau soap yang udah jadi kita masukkan ke dalam soap itu juga. Kita juga bisa buat dengan berbagai macam cetakan. Kemarin di dalam kelas di kelas WAG kita sudah bahas beberapa bahan dan alat yang kita butuhkan. Pastinya base soap, kemudian aroma soap scent-nya. Dan ini jadi penting dua hal ini. Kenapa? Karena memang tujuan kita membuat MP Soap kan sebenarnya ingin membuat sabun dengan aroma yang sangat kita, yang preferensinya kita gitu, yang kita bisa meracik sendiri aromanya gitu. Kemudian juga coloring, additives atau decoration juga penting buat menunjang ini dekorasi kita. Misal seperti yang sebelumnya ini ada glitternya, kemudian ini ada charcoal atau zat arangnya. Nah itu fungsinya sebagai penambah value dari si sabun itu. Nanti untuk lengkapnya sudah ada modulnya ya, jadi tinggal bisa dibaca ulang dan bisa ditanyakan sewaktu-waktu di grup atau langsung ke saya. Besok untuk MP Soap itu basicnya sebenarnya adalah clear soap. Jadi yang sifatnya clear. Sebentar. Mungkin teman-teman sambil lihat kamera saya ya, karena saya akan menunjukkan beberapa. Jadi ini adalah clear soap. Clear soap itu tingkat kejernihan dari base soap itu ada banyak tergantung si pembuatnya ya. Ada yang memang sengaja membuat dengan sangat jernih, yang begitu dibuat lagi nanti dia sangat seperti kristal clear gitu ya. Ada juga yang agak kekuningan, tergantung isi dari kandungan sabun itu. Kemudian ada white soap. Nah, white soap itu Dove sifatnya. Ini sebenarnya sih hanya clear soap yang diberikan pewarna putih, berwarna natural warna putih. Jadi dia nanti akan white soap ini. Nah, juga ada banyak sabun, sekali lagi ya, MP soap itu tidak seluruhnya natural, tergantung si pembuatnya. Ada juga ya, makanya kalau di WA group saya sering wanti-wanti cek dan tanya kembali ke penjual base soap-nya, adakah bahan berbahaya di situ seperti SLS atau yang lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau harganya terlalu murah bisa jadi. Karena memang bahan-bahan yang seperti SLS itu sangat murah ya hitungannya. Itulah kenapa dia sering dipakai untuk komersial soap. Nah, kita juga bisa memilih base soap yang punya spesifik material seperti shea butter atau mungkin ada avocado butter atau sudah ditambahkan dengan charcoal. Nah, itu kita bisa jadi langsung pilih yang memang kandungannya oil-oil mewahnya ada lah di situ gitu.
in advance teman-teman tuh bisa bikin base soap sendiri nanti dengan metode cold process. Keuntungannya apa dengan bikin base soap sendiri? Kita bikin base soap, kita simpan, sewaktu-waktu kita tinggal bisa tambahkan IO atau dekorasi yang kita mau. Itu lebih sesuai formulasinya. Misal ada orang yang mudah kering banget tangannya, yang kalau tahu kan kalau misal kita gores seperti ini terus kayak apa ada putih-putih kering gitu, berarti dia membutuhkan oil butter yang sifatnya mengkondisionkan, melembabkan kulit. Ada juga yang sangat sensitif sehingga nggak bisa dengan oil yang kacang-kacangan misal. Nah itu kita bisa formulasi sendiri. Nanti kalau untuk pertanyaan silahkan di drop dulu, nanti saya akan baca chatnya satu-satu ya. Oke, kita tadi saya kan bilang ya, sabun itu kalau menurut saya kecuali memang ada kebutuhan masalah sensitivitas atau iritasi yang dia tidak bisa sama sekali dengan aroma apapun. Tapi esensi sabun itu kan membuat wangi. Kita pakai sabun kan pengen wangi gitu kan. Nah, dengan adanya base soap, melt and pour soap ini kita bisa menambahkan aroma sesuai keinginan kita blending sesuai keinginan kita, sukanya aroma melati, kita pakai jasmine, sukanya aroma rose, kita pakai rose, misal kayak gitu. Atau kita blending dengan campuran-campuran dari aroma itu. Tapi saya sih mikir, kenapa kita harus pakai fragrance oil? Kan kita sudah mencari bahan-bahan MP soap yang natural. Kalau kemudian kita pakai fragrance oil yang sifatnya sintetik atau perfumatik gitu ya jadinya percuma juga gitu. Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Jadi essential oil itu sebenarnya adalah aroma yang diambil benar-benar alami atau dari proses ekstraksi tanaman-tanaman yang bisa dibuat essential oil. Jadi tidak ada penambahan sintetik kimia apapun ke dalam essential oil, pure dari si tanaman itu. Ada banyak prosesnya ya dari proses ekstraksi tanaman itu gitu, tergantung si jenis tanaman itu. Sehingga keuntungannya adalah selain aromanya itu asli, dia juga membawa elemen properti dari si tanaman itu. Misal sifatnya yang kalau dihirup itu bisa memberi menenangkan atau dia bisa semacam membersihkan. Gatal itu kan prinsipnya racun ya, ada racun gitu. Nah, dia bisa mengurangi rasa gatal. Nah, itu memang ada di properti tanaman. Sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu lah zaman dulu kalau misal ada misal kita gatel sama orang tua kita dikasih apa kayak gitu kan ada ya zaman dulu, tapi dulu masih langsung di tanamannya. Nah sekarang dengan teknologi yang sekarang maka itu diekstrak jadilah essential oil. Saya sangat mengencourage penggunaan essential oil ini karena kita jadi bisa lebih mengurangi lagi penggunaan sintetik kimia. Sedangkan fragrance oil, kalau mau cek fragrance oil itu pasti ada banyak banget jutaan aromanya. Kenapa? Karena fragrance oil itu sifatnya adalah mengimitasi dari aroma-aroma yang ada. Misal teman-teman pengen punya aroma permen karet atau gum, kan itu aromanya kayak wangi-wangi gimana. Nah itu nggak bisa kita bikin dari essential oil karena memang nggak ada tanaman ya aromanya seperti itu. Itulah kemudian muncul fragrance oil. Atau juga fragrance oil yang sifatnya mengimitasi, misal rose. Rose itu kan mahal ya. Rose itu salah satu essential oil termahal dari segala tanaman karena memang rose-nya sendiri mahal dan membuat essential oil itu harus mengambil dari rose yang berkualitas, nggak bisa main asal rose kita petik gitu kan. Nah, fragrance oil kemudian sering menjadi solusi untuk menggantikan rose karena dia mengimitasi aroma mawar. Cuman kembali lagi, tanyakan aja ke kita, motivasi kita untuk membuat sabun natural itu apa gitu. Nah, gimana caranya kita memilih essential oil? Essential oil itu harus kita perhatikan 3 hal.
ada kualitas, ada kuantitas, dan ada blending khususnya untuk pembuatan sabun dan skincare lainnya ya. Untuk kualitas, ada begitu banyak essential oil. Tapi saran saya ketika kita memilih essential oil, kita harus melihat kualitas dari si produk dan dari si company. Kenapa kedua hal ini penting? Karena kita nggak mau dong punya atau beli yang ngakunya essential oil, tapi ternyata dia sebenarnya nggak benar-benar esensi. Artinya mungkin proses pembuatannya tidak standar, kemudian bisa juga dicampur. Ada loh cara membuktikan mana esensial yang dicampur dengan minyak nabati lain atau yang benar-benar pure. Ini saya kasih tips, sebenarnya ini tidak masuk dalam materi. Salah satu contohnya adalah ketika lavender itu kita teteskan ke dalam kertas, dan kertas itu bisa mengering tanpa ada noda seperti ada oilnya di dalam kertas itu, di atas kertas itu, maka itu dia pure. Karena sifatnya essential oil kan memang mudah menguap. Jadi ketika diteteskan di kertas seperti itu. Tapi kalau diteteskan di kertas, atau banyak deh yang contohnya lemongrass, banyak kan yang jual murah-murah. Nah, itu kalau kita teteskan di kertas kemudian ada semacam bekas pulau gitu ya, itu sebenarnya dicampur dengan oil lainnya. Jadi mungkin essential oil lemongrass-nya hanya sekian persen seperti itu. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua adalah company-nya. Kenapa ini contoh aja sih, dengan saya bergabung di YL, saya tuh tahu bahwa penggunaan lavender, lemon itu seperti apa gitu. Essential oil karena dia itu sangat esensi, sangat ekstrak. Bayangkan misal kayak lemon itu dari sekian kilo kulit lemon kemudian diproses, cold proses menjadi lemon yang hanya 15 mili. Berarti kan dia benar-benar ekstrak. Artinya secara manfaat dan propertinya itu kuat. Tapi kalau kita menggunakan tanpa edukasi yang benar, akan ada banyak kesalahan kita dalam menggunakan essential oil. Nah, semakin kuat, semakin bagus efeknya, tapi juga semakin efek itu bisa negatif, bisa positif kalau kita tidak benar-benar memperhatikan cara penggunaannya. Makanya ini saya masuk ke bahwa kuantitas essential oil yang kita gunakan itu juga harus memperhatikan safety dan derma limit. Jangan asal kita pengen aroma lavendernya itu kuat, kita taruhlah misal bikin sabun 500 gram, kita taruhlah 20 gram lavender semua. Nah, ini yang harus kita sama-sama dan terus belajar dari orang-orang yang lebih ahli gitu ya, yang memang sudah belajar mengenai hal ini agar kita tidak salah dalam menggunakan. Safety dari sisi total kuantitas, tapi juga ada safety dari sisi derma limit. Jadi saya akan masuk ke sini dulu sebelum yang blending. Jadi di luar negeri ada satu website IFRA ya. Nah, itu kita menggunakan standarnya IFRA untuk melihat safety penggunaan essential oil. Penggunaan essential oil itu ada banyak produk. Ada dari body product, face product, lip product, baby kit product, ada yang sifatnya leave on atau rinse off. Leave on itu yang kayak body lotion itu kan kita oles ya udah nempel di tangan terus gitu. Yang rinse off itu yang seperti sabun, shampoo, pasta gigi misal itu sifatnya rinse off gitu. Nah, ini penting karena derma limit masing-masing essential oil itu berbeda. Termasuk kita harus memperhatikan berapa persen yang bisa kita gunakan di masing-masing IO itu. Contoh aja sih, contoh ya, misal lemongrass itu dia ini cukup aman karena dia memiliki toleransi yang tinggi ya, batas ambang yang tinggi 6,25 untuk produk rinse off. Tapi sebenarnya untuk produk leave on itu hanya 0,75. Jadi jangan sampai kita membuat body lotion lemongrass tapi kita taruh lemongrassnya 5 gram sendiri gitu misal. Atau peppermint, ini dia masih aman 5%.
Nah, ylang-ylang ini termasuk 0,8 juga sedikit. Dan ada beberapa essential oil misal seperti cinnamon itu bahkan memiliki sensitivitas tinggi untuk digunakan di produk leave on. Kalau rinse off masih bisa, tapi derma limitnya cukup kecil ya. Ini teman-teman terutama untuk penggunaan oil yang unik-unik gitu ya, yang unik-unik, yang aneh-aneh gitu. Nah, itu harus cek lagi ke sini. Saya dulu pernah ada kelas perfume juga, balik lagi nih urusan derma limit, karena buat saya sesuatu yang efek positifnya bagus itu juga bisa negatif kalau kita salah cara menggunakannya, dan itu menurut saya sangat penting ya. Jadi mohon teman-teman cek lagi derma limitnya, baca banyak buku, karena buku mengenai essential oil udah banyak banget gitu. Terkait dengan safety, ini juga kita harus perhatikan safety, karena essential oil itu dia kan bukan sesuatu yang pakai pengawet ya, dia natural. Tapi artinya ketika kita menggunakan botolnya itu sembarangan, dia mungkin kita banyak menyentuh di bagian ujung botol, kena tangan habis megang sambal, kemudian netesin langsung ke tangan gitu. Nah, ini nanti akan terkontaminasi, dan ketika itu sudah terkontaminasi, aromanya sudah berubah, itu berarti dia udah spoil, udah rusak. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Oke. Kemudian tadi kita yang ketiga, penggunaan essential oil itu adalah blending. Kemarin waktu awal kelas itu ada yang tanya, kemarin saya pakai aroma ini tapi untuk bikin sabun ya, tapi kok langsung hilang ya aromanya gitu. Bikin sabun itu emang agak tricky ya, karena dia kan sebenarnya aroma itu kalau cold dan hot proses itu bahkan seperti aromanya tuh mudah banget hilang gitu. Misal kayak gini, ini kan cold proses, hot proses ya, ini hot proses. Ini aromanya bisa aja cepet hilang. Salah satunya karena ada proses pemanasan di dalamnya gitu kan, dan curing time atau waktu menunggu sabunnya itu cukup lama, sampai 4 minggu. Jadi kadang-kadang aromanya itu hilang. Nah, tapi ada strategi-strategi agar aroma itu lebih awet, misal blending. Jadi kita di dalam teori aroma itu kita mengenal 3 macam note, yaitu base, middle, dan top note. Top note itu adalah aroma top atau aroma yang istilahnya itu, ini sebenarnya dibedakan berdasarkan lama penguapannya ya. Jadi top note itu adalah oil yang paling cepat menguap, aromanya biasanya langsung tercium di awal. Makanya ini banyak sitrus-sitrusan itu aromanya top note gitu ya. Tapi dia cepat hilang. Nah, kalau middle note itu adalah aroma yang penguapannya lebih lambat daripada top note. Saya agak susah sih menjelaskannya, tapi ketika nanti teman-teman udah mencium aroma masing-masing dari yang misal dicontohkan di sini, itu akan terasa. Terutama yang base note itu adalah aromanya grounding banget. Grounding itu kayak tebel banget itu aromanya. Dan dia memang untuk base dan middle ini memang untuk mengikat aroma si top note. Jadi kita pengen nih aroma lemon ini kerasa, tapi kalau lemon kita teteskan atau kita pakai untuk bikin sabun, hanya lemon doang, dijamin deh setengah jam juga udah hilang aromanya, karena dicampur dengan bahan-bahan lain dan proses curing dan lain-lain, dia akan cepat hilang. Maka kita butuh base dan middle note untuk mengikat aroma. Kapan IO itu base, kapan IO itu top, itu saran saya sih googling aja atau baca banyak buku aja ya. Kalau googling pun ketemu kok. Nah, beberapa aroma itu memang ada yang double-double, bisa dikategorikan di 2 note. Misal seperti Melaleuca alternifolia, ini adalah tea tree sebenarnya. Tea tree ini bisa menjadi base note, bisa menjadi middle note. Kemudian ada ylang-ylang, ini juga bisa jadi base note, bisa jadi middle note. Sedangkan lavender bisa jadi middle note, bisa jadi top note. Terus aroma yang awet yang kayak apa ya? Kalau teori saya sih mungkin bisa berbeda dengan teori yang lain ya. Tapi kalau teori saya setidaknya memiliki 10% dari base note. Jadi base note ini sebenarnya nanti tidak akan muncul dalam blendingan kita biasanya, tapi dia hanya memperkuat aroma si middle dan top note itu. Nah,
biasanya yang lebih banyak itu nanti middle note-nya. Middle note-nya itu kita bisa pakai 30-60%. Kemudian top note-nya bisa 30%. Tapi at least base note itu ada di 10%. Kalau saya sebagai yang suka banget bikin DIY sabun, kemudian shampoo dan lain-lain, andalan saya biasanya patchouli. Karena patchouli itu dia base note yang tidak mengganggu aroma lainnya. Kayak saya kan pengennya lavender nih yang kuat misal, tapi dia bisa membuat si lavender ini lebih awet kayak gitu. Nah ini nanti ada banyak macam-macam teorinya kalau kita udah baca-baca tentang blending aroma ya. Sebentar saya boleh dong saya baca ini dulu ya pertanyaan ya, terutama pertanyaan untuk materi yang sudah kita sampaikan dulu. Sebentar. Warna besop yang beda-beda ada efeknya enggak? Jadi untuk warna besop yang beda-beda itu lebih ke dekoratifnya. Kita nanti pengen hasil akhir desain sabunnya itu kayak apa gitu. Kalau efek yang jelas karena base note itu warnanya berbeda berdasarkan bahan pembuatnya. Misal banyak isi olive oilnya biasanya dia lebih kuning gitu. Efek ke badannya pasti ada karena itulah yang membuat formulasi. Misal ada MP soap yang dia sangat melembutkan, melembabkan dipakai di kulit tapi busanya kurang kayak gitu. Atau ada yang busanya banyak tapi sifatnya misal kering. Biasanya kan kalau di sabun-sabun itu banyak yang coconut oil kayak gitu kan dia bisa memperbanyak busa tapi kering di kulit. Makanya harus diimbangkan dengan butter atau oil yang sifatnya melembutkan, melembabkan kulit. SLS itu adalah saya ini nggak pernah hafal nama incinya ya, sodium laureth sulfat, yang dia ini adalah deterjen atau surfaktan yang biasa digunakan di sabun, sifatnya memang memperbanyak busa. Makanya kalau kita beli sabun di pasaran itu, busanya kan banyak banget ya. Nah itu karena pakai SLS. Sebenarnya SLS itu boleh dipakai, di standar Badan POM itu boleh dipakai dengan jumlah yang tertentu gitu ya kandungannya. Cuman ternyata ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa penumpukan SLS yang kita pakai ternyata di hampir semua produk DIY kita itu berpengaruh pada kesehatan kita, salah satunya hormonal. Itulah kenapa banyak campaign akhir-akhir ini berdasarkan penelitian-penelitian yang ada itu bahwa kita memang sudah perlu menghindari bahan-bahan kimia yang meskipun makainya dikit-dikit seperti SLS, paraben, terus sintetik perfume, tapi semakin lama dia menumpuk menjadi racun di dalam tubuh kita. Nah, itulah kenapa sekarang banyak banget kan sabun yang sifatnya natural karena memang kita mau menghindari itu semua. Apakah semua oil bisa di-blend sama bahan sabunnya? Mungkin maksudnya penambahan ini maksudnya essential oil ya. Pada prinsipnya bisa semua oil dipakai, tapi karena kita bicara sabun yang kita gunakan untuk ke badan, ada beberapa oil yang memang tidak pernah dipakai untuk penggunaan sabun. Misal oil-oil seperti wintergreen itu tidak ada dermal limitnya untuk penggunaan body care. Wintergreen itu mungkin kalau yang belum familiar adalah aroma yang ada di balsam. Itu pembuat bahan utamanya adalah wintergreen. Nah, ini yang harus dicari tahu lagi ya, apa namanya, bahan-bahan apa saja yang essential oil apa saja yang tidak direkomendasikan untuk membuat sabun. Nah, kalau aku lihat lavender bisa jadi top note, mid note. Berarti kalau saya hanya campur vanilla dan lavender saja bisa. Bisa kok lavender kalau dia jadi top note dan mid note, bisa aja dia prosentasenya lebih banyak karena dia bisa dianggap 2 note itu. Dan vanilla itu adalah base note. Jadi sebenarnya ini wangi banget nih kalau mau bikin vanilla dan lavender gitu. Kemudian patchouli itu nilam. Iya betul Mbak, patchouli itu bahasa kitanya nilam. Terus butuh penyimpanan khusus enggak?
misal sabun yang kita buat ini kita pakai untuk mandi, misal dipisah dari peralatan mandi dan lain-lain. Kita akan bahas itu di bagian akhir tentang penyimpanan. Kemudian sabun melt and pour ada expired-nya nggak, paling lama bisa berapa bulan. Ini juga pertanyaan yang sama, masa simpan sabun berapa lama, dan apakah melebihi masa simpan akan berbahaya buat kulit. Ini juga ada di bagian akhir, tapi saya akan jelaskan sekarang aja, karena kita masih berurusan dengan essential oil yang yang kalau misal terkontaminasi tadi bisa rusak. Setiap bahan body care atau setiap kita membuat apapun, kita harus sangat memperhatikan expired date dari masing-masing bahan yang kita gunakan. Masing-masing bahan yang kita gunakan. Misal kita menggunakan olive oil, kita harus lihat olive oil ini expired date-nya kapan. Kita kalau nggak ada di situ tanya sama penjualnya gitu. Nah, kita kemudian akan menggunakan expired date terdekat dari isi bahan yang kita gunakan sebagai expired date si bahan hasil akhir kita itu, dari hasil akhir sabun kita itu. Essential oil itu sebenarnya hampir tidak memiliki expired date sebenarnya. Untuk beberapa, terutama ada beberapa essential oil yang bisa saja sangat perlu diperhatikan longer last-nya gitu ya. Tapi dengan catatan tidak ada kontaminasi, tidak ada ya intinya kontaminasi dalam botol-botol essential oil itu. Prinsipnya kalau aroma dia belum berubah, sebenarnya essential oil itu masih aman. Nah, saya sih tidak merekomen untuk menggunakan sabun yang misal waktu kita bikin kita tulis tuh expired date-nya karena olive oil-nya cuma 2 tahun misal ya. Terus kita tulis expired date-nya 2024 gitu misal. 2024 gitu. Terus setelah 2024 kita tetap pakai, ya saya sih nggak rekomen. Kenapa? Karena kan kita pakai sabun untuk kebutuhan kita ya, untuk kita pakai langsung touch kulit kita. Nanti kalau iritasi atau sensitif itu malah lebih berbahaya daripada kita buang aja sabunnya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Other ingredients yang akan kita pakai pada prinsipnya ada banyak, bisa ya. Yang pertama itu coloring, aditif, dan dekoratif. Coloring itu kita menggunakan pewarna khusus sabun yang sifatnya sebenarnya bisa dianggap sebagai natural karena kita pilih pewarna yang natural gitu ya. Salah satunya mica. Kemarin saya udah kasih contoh mica itu ada banyak warna, punya banyak koleksi warna, ada bahkan warna tembaga seperti ini. Kemudian birunya ada banyak warna biru, ada banyak warna hijau. Dan ini bisa dianggap sebagai natural coloran sabun sebenarnya. Ada juga untuk melt and pour ya, khusus untuk melt and pour kita bisa juga pakai pewarna liquid, itu juga kita bisa pakai. Atau kalau teman-teman mau pakai pewarna yang sifatnya natural tuh seperti charcoal itu untuk warna hitam, kemudian ada clay, tergantung ya mau clay apa gitu, kaolin clay warnanya apa. Jadi itu nanti ada warna hijau, ada warna merah muda gitu. Itu sifatnya natural tuh bisa dipakai juga. Kemudian aditif itu semua bahan tambahan ini kan kembali lagi MP Soap ini udah jadi. Jadi kita bisa saja menambahkan aditif, tapi karena MP Soap ini udah jadi, proses saponifikasi dari si sabun itu udah jadi, ya sebaiknya kita tidak menambahkan proses di luar si saponifikasi ini gitu. Jadi penambahan aditif seperti oil-oil tambahan itu disarankan hanya maksimal 1% dari total jumlah berat sabun. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu dia akan merusak formulasi. Nanti jatuhnya jadi terlalu encer, nggak bisa keras ketika dikeraskan kembali, atau busanya tambah melempem gitu. Nah itu kenapa di MP Soap tidak terlalu disarankan untuk menambah banyak aditif yang sifatnya cair. Dekoratif itu banyak ya, macam-macam, bisa calendula flowers, bisa peppermint leaves, bisa lavender juga, ada macam-macam. Nah, untuk alat
Ini saya nggak usah panjang kali lebar karena banyak yang udah paham. Pada prinsipnya kita akan lihat video pembuatannya nanti. Jadi prinsipnya adalah yang kita butuhkan double boiler dan cetakan. Itu yang paling penting. Dan timbangan, karena kita perlu menimbang ini besoknya berapa dan essential oilnya berapa. Bahan yang kita butuhkan besok, kemudian kalau kita mau warnai kita pakai mica, kemudian kita gunakan 1-3% saja maksimal untuk essential oilnya. Total dari berat si besok yang kita pakai. Kita cuma mau bikin 100 gram ya berarti 1-3 gram saja gitu. Kemudian aditif atau bahan-bahan lainnya, dan yang paling penting itu adalah isopropil alkohol atau alkohol 99 dalam bentuk spray ya. Kenapa harus 99, banyak yang tanya. Karena alkohol 99% ini sebenarnya hanya untuk membantu supporting aja biar nggak ada gelembung di sabun, membantu juga kalau kita pakai mica bubuk mencampurnya gimana biar nggak bergumpal karena dia kan sifatnya powder bubuk gitu ya. Tapi kan basicnya karena dia alkohol 99% dia sebenarnya menguap. Jadi tidak ada air yang tertinggal di dalam sabun itu gitu. Makanya kita usahakan seperti itu. Untuk blending sih saya punya rekomendasi ini bisa dipakai, tapi ini bebas untuk di blending sendiri. Dulu pernah ada kelas khusus untuk blending ya, gimana sih caranya kita untuk melihat blendingan yang paling enak gitu. Misal kita taruh dulu 1 botol oil, kemudian kita sandingkan dengan oil kedua, nyambung nggak, terus oil ketiga nyambung nggak, gitu juga bisa. Oke, prinsipnya tahap pembuatan ada 3, mencairkan, menambahkan IO, dan menambahkan pewarna sebelum kita memasukkan ke dalam cetakan. Prinsipnya itu. Sekarang baru kita demo teknik pembuatan MP Soap. Dari yang basic sampai ada variasi. Oke, kita akan, ini mohon maaf videonya vertikal ya, karena emang buat bahan TikTok sebenarnya. Nah, saya akan sambil jelaskan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memotong base soap apapun itu, white atau clear, dengan besaran yang sama. Tujuannya agar ketika nanti dilelehkan itu dia memiliki kecepatan yang sama. Kalau nanti beda-beda besarannya nanti jadinya nggak sama gitu. Kemudian kita siapkan dulu essential oil yang mau kita pakai. Sekali lagi kita gunakan ukuran gramasi bukan tetes. Kenapa? Karena essential oil memiliki massa jenis yang berbeda-beda, sehingga nanti kalau kita gunakan tetes bisa jadi tidak konsisten setiap kali kita mau mengulang gitu. Dan jadi tidak valid antara si berat sebenarnya kalau kita pakai tetes dengan persentase dari jumlah base soap yang akan kita gunakan. Kemudian kita lelehkan dengan menggunakan double boiler ya. Ini tadi double boiler, seperti melelehkan coklat, atau bisa juga menggunakan microwave. Cukup kalau pakai microwave itu cukup kayak 15 detik atau 30 detik, tunggu sampai dia benar-benar meleleh. Kenapa? Karena kita harus menghindar jangan sampai si essential oil ini mendidih. Sampai benar-benar mendidih. Kita harus menjaga essential oil dilelehkan ini cukup sampai di suhu 70 derajat sebenarnya. Kemudian kita bisa, ini tadi saya menggunakan charcoal yang sekaligus untuk mewarnai warna hitam. Nah, ini menggunakan base yang clear. Base yang clear itu kalau diwarnai hasilnya lebih tajam daripada yang white. Yang white itu nanti sifatnya kayak dough. Nah, ini kita masukkan pada saat kita masukkan ke mold, kita nanti perlu semprot. Ini kan ada bubble ya. Ini ada bubble nih. Nah, kita perlu semprot dengan alkohol untuk menghilangkan bubble. Ini contoh untuk yang white soap kalau kita tambahkan dengan charcoal. Lihat ya warnanya lebih lebih doff, lebih
terang gitu. Nah, kita juga perlu semprotkan alkohol itu di dalam moldnya dulu. Kemudian nih, bubble-nya ini, bubble air ini kita semprot dengan alkohol. Cukup sebenarnya tergantung besaran mold, tapi rata-rata 1-2 jam itu sudah mengeras. Jadi udah bisa kita unmold dari cetakan. Kita masih ada contoh lagi, baru nanti saya akan recap apa yang harus dilakukan pada saat pembuatan. Kita timbang dulu base soapnya, kita potong-potong sesuai dengan besaran yang sama. Ini bisa menggunakan pemotong apa aja ya prinsipnya. Saya tidak terlalu, karena kita tidak bermain dengan soda api, jadi boleh aja sih kalau mau pakai pisau dapur. Tapi next kalau teman-teman mau bikin sabun dari soda api, semua alat yang digunakan itu harus dipisahkan, jangan dipakai lagi untuk memasak. Nah, ini kita panaskan, kemudian kita semprotkan moldnya dengan alkohol, kita masukkan essential oil pada suhu yang udah lebih hangat. Jadi essential oil dimasukkan ke dalam base soapnya pada suhu sekitar 40 derajat atau udah suam-suam kuku. Jangan ketika masih mendidih masih panas, karena dia akan merusak essential oil. Nah, ini kalau kita menggunakan pewarna cair. Dan ini clear soap ya. Nah, sifatnya jadinya kayak kristal gitu. Nah, kita bisa aja memblending 2 adonan warna, cuman mungkin ini karena blendingnya terlalu tipis warnanya ya, bedanya jadi nggak terlalu kelihatan. Jadinya kayak nggak terlalu kelihatan antara pink sama orange-nya, mirip-mirip. Tapi kalau mau dicoba nanti dengan biru sama kuning misal, atau biru sama hijau gitu. Jangan lupa untuk semprotkan lagi alkohol untuk menghilangkan air bubble. Ini cuma cukup 1 jam sih, karena dia sebenarnya kecil. Nah, ini kan sebenarnya ada agak pinknya, ada agak kuningnya, tapi karena tipis-tipis ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi ingat, oil hanya pada saat base soapnya itu sudah lebih hangat, tidak terlalu panas. Dan pada saat sudah dicampur essential oil, itu jangan memanaskan kembali si sabun, karena nanti essential oilnya rusak. Nah, ini dengan teknik marble atau teknik pouring 2 sekaligus, tapi warnanya berbeda. Ini saya menggunakan lavender dan geranium. Kemudian ini yang tadi saya belum beri contoh. Jadi pada saat mencampurkan mika, karena mika itu sifatnya powder, kalau kita langsung masukkan ke dalam base soap, nanti kan akan menggumpal tuh. Nah, kita beri dulu alkohol. Kita semprotkan dulu alkohol seperti ini. Kita masukkan dulu alkohol sebarang 1 teaspoon atau setengah teaspoon gitu. Yang penting untuk mencairkan mikanya saja. Penggunaan mika itu biasanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh, tergantung kepekatan warna yang kita mau pakai. Nah, karena ini saya mau bagi 2, tadi saya timbang jadi 2 base. Kemudian saya masukkan, jangan lupa di semprot dulu di moldnya. Nah, ini hasil ketika sudah jadi kita modelnya tuh nuangnya bareng, tapi karena ini warnanya agak beda ya, jadi kelihatan ada perbedaan warnanya seperti ini. Oke, gitu. Oke, terus ada satu lagi yang ini menarik banget kalau buka di YouTube. Saya belum mengeksplor banyak, belum mencoba banyak, tapi teman-teman bisa coba. Jadi menambahkan konfeti atau potongan sabun. Jadi kita buat dulu nih base konfetinya, potongan sabun seperti ini. Tapi potongan sabun yang kita buat itu nggak usah dikasih pewarna. Nggak usah dikasih aromaterapi essential oil. Plain aja.
nanti baru di besop yang banyak ini kita tambahkan IO-nya. Kita aduk. Nah, kita tambahkan. Penambahan besop yang banyaknya itu ya, itu harus dalam suhu, kembali lagi jangan terlalu panas. Kenapa? Kalau terlalu panas, nanti potongan sabun yang sudah ada di dalam mold akan leleh juga karena besopnya terlalu panas. Jadi harus dibuat hangat itu. Nah, ini udah tinggal kita tuangkan dan kita harus pilih kita harus pilih essential oil yang tidak terlalu berwarna. Misal jangan pakai orange. Orange kan warnanya nanti juga akan ngefek tuh di besopnya. Padahal kita pengen hasilnya ini crystal clear gitu ya, putih banget gitu. Kalau besopnya kemudian terpapar warna kuning dari si orange misal, nanti hasil akhirnya si besop juga akan warna kuning. Dan kita nggak akan dapat efek kristalnya. Gitu. Terus kita, sebentar saya lagi cari. Terus, nah ini jadi kelihatan seperti ini. Ada dalamnya gitu, ya kan? Nah ini tergantung kreativitas. Bukan berarti saya di sini lebih kreatif ya, mungkin teman jauh lebih kreatif untuk memikirkan desain seperti apa yang kita wrap up dari demo tadi. Pada saat mencairkan besop, potong besopnya kotak-kotak kecil dengan ukuran yang sama besar untuk membuat agar proses pelelehannya itu sama, bareng. Kemudian panaskan double boiler, panaskan dulu saran saya, baru kita masukkan. Gunakan panas sedang dari si air yang ada di situ, jangan sampai panasnya mendidih, blubuk-blubuk gitu. Kenapa? Untuk menghindari agar sabunnya tidak kemasukan air. Atau kalau perlu juga tutup bagian panci atau si wadah sabun itu dengan plastik wrap biar nggak kemasukan air. Kemudian jaga temperatur agar sabunnya itu tidak sampai mendidih. Cukup sampai meleleh aja udah nggak apa-apa gitu. Yang penting meleleh. Bahkan kadang-kadang kalau ada potongan sabun kecil-kecil yang masih belum meleleh, kita aduk aja si besop itu, dia nanti akan otomatis meleleh gitu. Kemudian untuk menambahkan essential oil hanya bisa setelah sabun besop itu turun suhunya, misal sekitar 40 derajat, atau kalau kita pegang pakai tangan tuh udah nggak kepanasan, berarti udah aman gitu. Kemudian aduk perlahan, terus jangan panaskan lagi besop yang sudah kita masukkan essential oil, karena nanti akan merusak CEO. Jadi kandungan atau properti di dalamnya jadi rusak. Kemudian kita menambahkan pewarna aditif apapun itu dengan, kalau sifatnya padat sekitar 1-3 sendok teh per 500 gram, atau kalau cair itu maksimal 1 sendok teh. Kemudian jangan menambahkan, ini yang kemarin banyak ditanya ya, jangan menambahkan bahan-bahan segar ke dalam sabun MP Soap. Boleh ke sabun jenis pembuatan yang lain seperti cold atau hot process. Tapi kalau MP Soap, saya tidak merekomendasikan penambahan bahan-bahan segar, misal seperti susu, yogurt, jus, apapun, jus sayuran apapun itu ditambahkan ke sini. Tapi itu bisa ditambahkan di sabun metode lainnya gitu. Jadi kalau memang insist mau bikin sabun misal pakai susu atau ASI, gunakan metode yang lain. Oke, kembali ke cara lanjut ke cara penyimpanan. Setelah itu semua selesai, dalam waktu 1-2 jam sabun itu kan akan selesai, akan sudah keras sempurna gitu. Terus saran saya sebaiknya langsung di wrap pakai plastik wrap, atau kalau punya plastik yang harus dipanaskan pakai heat gun juga boleh. Yang penting tidak ada udara sama sekali. Karena sabun ini bisa berkeringat. Berkeringat itu kayak nanti ada titik-titik gitu di sabunnya. Nah, itu untuk menghindarkan sabun itu berkeringat dan untuk menghindarkan sabun itu semakin mengecil. Entah kenapa di MP Soap itu memang sabun tuh bisa mengkerut seperti itu. Nah, sebenarnya sebentar.
Jadi cara penyimpanannya sebenarnya itu saja, dan yang paling penting adalah mencatat tanggal expired date pada sabun. Sebaiknya sih tidak menggunakan sabun yang sudah expired gitu ya. Khawatirnya sensitif aja jadinya kulitnya atau jadi mudah teriritasi. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan lagi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung juga boleh ya. Kalau mau raise hand juga boleh ya. Ini saya akan bacakan dulu. Sebentar. Kalau kemarin pilih YLEO lemon, terus aromanya bisa hilang dalam waktu setengah jam. Apakah IO juga hilang bersamaan dengan hilangnya aroma? Gitu. Untuk IO yang kita gunakan di sabun, sebenarnya karena dia sifatnya emang rinse off ya, jadi memang kita tidak bisa yang benar-benar mengharapkan properti IO seperti kalau kita langsung menggunakan tanpa pembuatan sabun. Jadi untuk sabun memang agak beda. Dan kalau lemon agar lebih awet sih sebenarnya saya sarankan dicampur dengan aroma yang lainnya seperti lemongrass atau patchouli. Kemudian kalau kita tambahkan misal minyak kelapa, nah minyak kelapa ini nggak ada masalah mau yang mana saja, mau minyak kelapa sawit, mau minyak kelapa coconut oil, VCO dan lain-lain itu bisa ditambahkan selama dia minyak nabati. Tapi kalau di MP Shop maksimal 1 sendok teh saja. Karena sebenarnya di dalam formulasi ini pun biasanya sudah ada minyak kelapanya juga tuh. Tanda sabun udah nggak layak pakai gimana? Sabun udah nggak layak pakai itu aromanya udah nggak enak, bukan cuman hilang ya, aromanya nggak enak gitu. Aromanya kayak nggak enak aja kalau diaromain nggak enak gitu. Kemudian apa ada oil khusus yang aman buat dicampurkan ke sabun untuk digunakan sama anak-anak? Jadi untuk penggunaan ke anak-anak ini nggak terlalu bermasalah karena kembali lagi ini penggunaan untuk rinse off. Oil KidSense untuk anak boleh nggak? Justru saya tidak merekomendasikan oil KidSense. Kenapa? Karena KidSense itu kalau kita baca ingredientnya ada campuran minyak nabatinya di situ gitu. Nah, kita perlu menggunakan IO untuk sabun itu yang pure essential oil yang memang misal ini ya, ini Veller yang memang kita gunakan untuk roll on. Ini kan kalau kita baca mengandung caprylic capryc triglyceride. Itu semacam minyak nabati yang digunakan agar konsentratnya lebih encer, jadi kita bisa gunakan sehari-hari. Nah, itu tidak untuk sabun, tapi untuk dipakai oles langsung gitu. Untuk melelehkan air sebelum mendidih atau pas air mendidih baru mulai, nggak apa-apa sama aja. Saya kadang-kadang suka sambil dipanasin air itu sabunnya udah saya tuang, sudah saya taruh aja di atasnya. Yang penting jaga agar airnya tidak terlalu mendidih, sabunnya juga tidak sampai mendidih sekali. Terus charcoal-nya dicampur apa? Air kah? Dicampur alkohol. Jadi setiap penggunaan apapun yang membutuhkan proses semacam pengenceran gitu ya, itu selalu gunakan alkohol. Jangan air untuk penggunaan MP Shop ini. Terus kalau mau bikin sabun warna motif, di mix sabunnya berwarna dan bening, terus di mix di cetakan. Jadi untuk penggunaan campur, kalau mau marbling itu kan kayak bisa di mix kayak tadi yang warna ungu itu ya. Tapi kalau kita mau layeringnya itu benar-benar terpisah, yang bawah ungu tua, nanti atasnya ungu muda. Nah itu strateginya adalah bikin dulu campuran untuk yang ungu muda. Baru nanti setelah itu agak mengeras, tunggulah kayak 10 menit, 20 menit, baru kita bikin adonan untuk yang ungu muda, terus kita teteskan di atasnya. Jangan lupa untuk tetap menyemprotkan alkohol karena sifatnya nanti juga akan membantu melengketkan. Kalau kita nggak semprot alkohol, antara si ungu muda dan ungu tua akan mudah terpecah pada saat nanti udah kering. Gitu. Terus banyak ya pertanyaannya ternyata. Kita buka dulu deh Mbak Stefani. Ayo Mbak kalau mau nanya. Iya, ini kan saya coba misahin. Sebentar. Ini gimana ngebalikinnya? Ngebalikin.
ngebalikin gambar ini. Nah, ini ya. Jadi nanti ini kan disemprotin sama alkohol ya dari Ya. pewarnanya itu ya. Mm-mm. Kira-kira ini kan tadi pakai sendok kecil ini, Ya. cepet. Dan nanti diisi sama alkohol tuh kira-kira cairnya kayak apa ya? Jadi, Terus, jadi nanti campur alkoholnya dikit aja Mbak, cuman sekedar biar dia udah nggak berbentuk bubuk lagi. oh, agak cair gitu ya. Iya. Terus nanti penerapannya di sini itu nanti kan ini saya sudah cairin. Mantep nih Mbak Stefani udah langsung praktek. Iya, tapi ini kayaknya mesti dicariin lagi karena kan nunggu lama dia langsung pecah ini. Iya. Ya, nanti kan dicariin lagi, terus nanti dimasukin di Cetakan. separuh gitu ya. Mm-mm. Tapi sebelumnya nunggu dimasukin IO-nya ya. Iya. IO-nya kan ini saya coba 100 gram ya, 1 on. Berarti IO-nya 1 gram ya. Jadi 1 jadi gram. nanti ditimbang gitu ya, 1 gram dicampur antara beberapa IO yang saya ada gitu kan. Ya. Ya. Terus nanti jadi waktu dimasukin di sini separuh, terus saya masukin cairan yang Mika ini, terus nunggu agak dingin lagi, baru tuangin lagi ya. Enggak. Ini. Jadi prosesnya IO-nya itu kita timbang dulu nih biar udah siap dulu nih sebelum kita mulai melelehkan sabun. IO-nya kita timbang, kita sisihkan dulu, terus kita siapkan juga pewarna yang tadi, warna Mika, kita siapkan, kita sisihkan. Kita udah langsung campur alkohol nggak apa-apa. Yang penting dia udah nggak ada gumpalan dalam bentuk powder. Jadi kita aduk dengan alkohol dikit aja sih, paling setengah sendok aja udah cukup itu. Terus kita lelehkan sabunnya, sampai leleh. Kalau yang tadi kayaknya masih belum terlalu leleh ya, benar-benar sampai leleh. Tapi kita tunggu agak dingin dulu sebelum kita masukkan IO-nya. Jadi pas sabunnya nanti sekitar 40 derajat atau suam-suam kuku lah kalau dipegang. Tapi jangan sampai mulai memadat, Mbak. Jadi harus dijaga. Nah, itu challenge-nya di situ ya, harus dijaga temperaturnya agar memadat ini ya. Iya, itu harus dilelehkan lagi. Ya nanti. Nah, terus, nanti kalau udah dilelehkan, masukkan IO-nya, masukkan pewarnanya. Kalau mau buat 2 warna, pisahkan dulu sabunnya jadi 2 bagian, baru cemplungin si Mikanya itu di 2 bagian itu, biar beda warnanya. Sebelum nanti masukin ke adonan, itu si cetakannya itu disemprot alkohol dulu. Oh, oke. Ya. Terus udah langsung langsung masukin si adonannya. Setelah dimasukin biasanya ada gelembung, nah itu disemprot alkohol. Tapi nyemprotnya jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat biasanya dia mendorong si adonannya malah jadi tumpah keluar cetakan. Jadi agak jauh aja nggak apa-apa. Yang penting bubble-nya hilang. Oke. Ya, silakan dicoba Mbak. Iya, terima kasih banyak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan pas lagi bikin bisa ditanya juga di grup WA. Iya, boleh. Oke, saya baca pertanyaan lagi. Ya, pada prinsipnya kita sebenarnya materinya udah selesai. Jadi ini kita memperdalam dengan pertanyaan ya. Memanaskan besoknya berapa lama atau asal sudah leleh? Ya, asal udah leleh aja. Kalau mau pakai derajat itu 60-70 derajat, tapi nggak harus, yang penting semua udah leleh sempurna, jangan sampai masih ada yang gumpalan. Terus bubuk pewarnanya tidak dilarutkan dengan air, tapi dilarutkan dengan alkohol. Karena alkohol itu kan sifatnya juga konsentrat gitu ya, jadi nanti sebenarnya menguap, nggak ada alkoholnya. Terus bubuk Mika kalau langsung dicampurkan ke adonan sabun, pengalaman saya itu nanti masih ada yang menggumpal berupa bubuk powder. Kecuali Mbaknya langsung pakai yang cair, liquid coloran tadi boleh, nggak apa-apa langsung ke sabun. Tapi kalau belum liquid, sebaiknya diencerkan dulu dengan si alkohol. Terus
Kalau suhu, kira-kira di suhu berapa yang mencampurkan IO? Sekitar 40 derajat atau kalau udah anget aja. Atau tunggulah, kalau saya sih biasanya tunggu dari sejak benar-benar leleh itu paling tunggu 5 menit doang kok. Nah, biasanya sambil nunggu itu saya memprosesnya masukin mika dulu. Sambil nunggu dia agak dingin juga kan kita aduk, uap panasnya lebih keluar kan ya si sabun. Kita masukkan mika, terus apalagi kalau kita bermain dengan banyak warna gitu ya, udah masukin mika dulu, baru nanti masukin IO-nya. Terus gemes, cantik, iya. Saya yakin sih kalau pada bikin nanti lebih cantik lagi deh. Itu saya bikinnya kurang oke sih sebenarnya. Nah, terus pakai plastik biasa, terus divakum, memvakum sayuran gitu boleh nggak, Mbak? Kalau sayuran itu kan, vakum sayuran tuh gimana sih ya? Nggak pernah masak nih. Prinsipnya tidak ada rongga udara sama sekali. Jadi kalau ini kan pakai bubble wrap ya. Ini pakai bubble wrap. Belakangnya plastik wrap. Belakangnya sebenarnya cuman kayak gini doang. Saya kalau udah nempel ya udah biarin, kalau belum nempel ya saya isolasi. Gitu aja. Atau malah masukkan ke kontainer. Asal tidak ada rongga udara sih nggak ada masalah. Nanti materi ini akan ada recordingnya, nanti saya akan share. Terus untuk beli base soap dan lain-lain, nanti ada, silakan buka di s.id garing modul bikin sabun, ada sebenarnya di WA grupnya, tapi di situ ada banyak link kalau mau cek mau toko yang mana. Terus kalau untuk alergi gatal-gatal pakai IO apa? Alergi itu selalu pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena alergi itu kan sebenarnya adalah imun kita yang turun. Jadi alergi itu manifestasinya sebenarnya. Yang perlu dipikirkan imun kita yang turun sama kita punya alergen apa. Misal kita nggak kuat terhadap udang gitu ya. Ya, kita harus menghindari itu. Tapi kita juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita, sehingga kita lebih kuat terhadap alergen itu. Kalau untuk meringankan efek gatal-gatal atau iritasi pada kulit pada saat kita alergi itu ada banyak IO-nya sebenarnya. Kita bisa gunakan lavender, kita bisa gunakan tea tree, atau di YL itu ada blendingan khusus untuk blendingan yang bisa untuk itu kayak purification. Kita juga bisa pakai Melrose juga gitu. Jadi ada banyak. Biasanya untuk sabun saya seneng pakai tea tree memang, karena dia bisa mengurangi rasa atau efek gatal-gatal. Terus aditifnya pakai charcoal yang warna hitam tadi, arang, itu murah loh. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi gatal-gatal seperti ini. Terus nggak punya termometer nggak apa-apa, yang penting sabunnya leleh. Terus yang penting naruh ke IO-nya itu udah cukup hangat, jangan masih panas. Kalau punyanya timbangan kopi gimana? Kita kan sebenarnya menggunakan timbangan untuk mengetahui berapa gram base note yang kita pakai, dan kemudian kita butuh berapa persen essential oil-nya. Saya sarankan 1-3%. Pengalaman saya nih ya, saya pernah sih coba pakai bukan YL, itu kayak butuh 3% gitu loh. Tapi ketika saya pakai YL, saya cuma butuh kayak 1% udah wangi banget sabunnya. Nah, itu kita hanya untuk mengukur itu sih. Kalau memang adanya, selama dia gramasinya enggak, maksudnya kan ada timbangan tepung itu yang enggak ada gramasi ya, dia langsung 100 gram. Nah, itu kan kita nggak bisa nimbang essential oil-nya gitu. Selama bisa dia nimbang 1, 3, atau 5 gram gitu, nggak apa-apa sih, pakai aja timbangannya. Terus kalau mau bikin layer, nunggu padat dulu, baru timpa layer. Ya, kalau mau bikin layer, tunggu padat dulu, baru timpa layer kedua dengan syarat pakai alkohol spray tadi ya, agar nempel. Pewarna makanan saya nggak rekomen. Mari kita gunakan pewarna sabun aja. Ada banyak sih alasannya, tapi mungkin nanti kita bisa share di grup ya. Intinya kita gunakan saja pewarna sabun karena udah clear, aman digunakan untuk kulit. Kemudian ya, untuk expired sabun kita harus tanya ke penjualnya. Tapi rata-rata sih
soap itu 1-2 tahun dari sejak kita bikin sih untuk sabun. Alkoholnya jenis apa ya? Alkoholnya jenis isopropil alkohol atau yang kadarnya 99%, jadi kadar airnya sangat sedikit atau hampir tidak ada. Artinya ketika kita menambahkan alkohol ke dalam adonan sabun kita, baik di mika maupun ketika kita semprot, nanti itu akan menguap. Jadi pada prinsipnya kita tidak menambahkan air sama sekali sebenarnya. Kemudian, sebentar. Ternyata banyak ya pertanyaannya. Ini saya sampai hilang sampai mana. Mbak Tika, bantuin dong Mbak, ini sampai mana sih ya? Bentar ya. Mika powder sudah, expired sabun sudah. Terus, oke. Kalau melelehkan di microwave sebaiknya pakai wadah apa? Nah, kalau melelehkan di microwave pakai wadah yang memang aman untuk microwave, seperti saya paling seneng misal kayak pakai beaker ini. Ini memang udah saya khususkan untuk bebikinan DIY produk gitu ya. Ini asal kuat buat microwave silahkan dipakai. Nah, untuk microwave karena dia sebenarnya kan jauh lebih panas ya, jadi bisa mulai dari 30 detik dulu. Kalau dia masih ada yang belum leleh, tambahkan lagi 15 detik. Kalau yang belum leleh cuma tinggal 1-2 blok doang, diaduk aja. Nanti otomatis akan membantu melelehkan yang masih belum leleh itu. Terus kalau nuang IO ini sebaiknya bukan langsung diteteskan karena takutnya kita skip dengan berapa tetes yang udah kita taruh gitu. Tapi kita gunakan wadah kecil dan kita pakai gramasi. Misal ya, lemongrass dengan lavender itu memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi 10 tetes lemongrass dengan 10 tetes lavender itu lebih berat 10 tetes lemongrass. Nah, demi konsistensi untuk menghitung 1-3% base soap yang tadi kita gunakan, maka saya menyarankan pakai gramasi. Tapi kalau terpaksanya belum punya timbangan yang gramasinya kecil, 0,1 atau 0,01 itu tadi, bisa gunakan tetesan. Kita gunakan teori kalau air itu kan 1 gram 1 mili ya, itu untuk air. Kalau biasanya kalau dikonversi dengan tetesan itu 0,05 itu 1 tetes. 0,05 gram itu 1 tetes. Bisa gunakan itu. Tapi kalau punya itu langsung aja pakai timbangan. Sudah habis ternyata. Oh, Mbak Maya. Masih ada tuh Mbak Maya yang nanya tuh Mbak. Masih ada ya? Iya. Bisa Masih pakai ada 2 saffron yang nggak? kelewat Mbak Maya. Mana? Yang nanya, bisa ditambahkan saffron kah? Kan dua bahan kering tapi juga masih masuk bahan segar apa enggak? Terus bisa pakai bubuk pewarna makanan mungkin, beetroot powder, spirulina dan lain-lain. Saffron. Iya. Bisa ditambah saffron yang itu kan Mbak, yang udah kayak daun kering itu kan? Ya, bisa. Jadi kalau yang udah sifatnya melalui proses pengeringan seperti kalendula leaves, ada kalendula, daun kalendula itu, atau lavender yang udah dikeringkan, itu boleh dipakai. Biasanya memang dipakai buat hiasan si dekoratif si sabun itu, atau dicampur di dalam sabun jadi semacam scrub. Itu juga bagus tuh. Terus kalau pewarna makanan tadi kalau bisa jangan ya. Tapi kalau powder spirulina, powder beetroot, powder turmeric, powder arang itu termasuk powder bahan natural. Itu boleh dipakai, itu boleh dipakai dengan cara tadi mencampurkan dengan alkohol biar tidak ada gumpalan powdernya. Terus base coat yang clear boleh nggak dikombinasi dengan yang white? Boleh, itu urusan desain. Silahkan dieksplor aja. Terus kalau mau bikin beberapa warna, disemprot dulu sebelum tuang. Ya, disemprot alkohol dulu. Pun ketika menambahkan itu Mbak, tadi kan saya masukin potongan-potongan sabun ke dalam sabun. Nah, ketika potongan sabun itu ditaruh di adonan, itu disemprot dulu sama alkohol biar tidak misah. Karena saya sempat ada yang lupa nyemprot alkohol waktu jadi si potongan sabun sama ini tuh misah-misah gitu. Kayak bisa dipotek-potek gitu. Itu jadi kayak bantu ngelem juga gitu. Oke. Terus, nah ini
Miminnya juga udah nyampein ya, kalau mau masuk ke WAG-nya bisa di SID Bikin Sabun, di situ nanti ada modul lengkapnya, termasuk bisa tanya jawab nanti. Kemudian sebagai scrub pakai oat bisa nggak Mbak? Kayaknya saya sih biasanya pakai oat untuk sabun yang itu ya. Kalau oat kayaknya bisa karena dia udah termasuk kering ya. Cuman oat terlalu besar nggak untuk scrub? Biasanya sih ada yang jual oat yang untuk scrub sabun itu yang udah lebih dihaluskan lagi. Kan kalau oat yang asli itu yang sih kayak agak lebar-lebar gitu ya. Terus, nah taro powder atau green tea pertanyaannya. Green tea powder, cek dulu itu sebenarnya pakai perasa sintetik atau pewarna sintetik enggak gitu. Kalau beetroot tadi kan memang beetroot aslinya seperti itu ya, warnanya seperti itu. Tapi cek dulu untuk taro powder atau green tea powder. Kalau memang benar-benar dia alami, silahkan bisa dipakai. Cuman kembali lagi ya, sebenarnya pertanyaannya adalah, ngapain sih kita mau tambahin aditif? Misal, kalau charcoal tadi kita tambahkan karena dia memiliki fungsi properti untuk mengurangi iritasi, mengurangi gatal, menetralisir racun gitu. Nah, tolong teman-teman ketika mau menambahkan aditif, cek dulu properti manfaat dari si aditif itu, biar nggak sia-sia dimasukkan ke dalam sabun. Natural, kalau mau pakai scrub, saya paling senang pakai poppy seed. Biji bunga popi yang memang udah itu pas banget, dan pakainya jangan terlalu banyak nanti kasar banget rasanya. Itu bisa juga beli di tempat-tempat bahan-bahan sabun itu dia biasanya jual poppy seed. Hampir semua sabun saya yang pakai scrub saya pakai poppy seed. Terima kasih semuanya, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Semoga sharing-sharingan kita bisa bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya, Pak Romi dan yang lainnya selalu dalam keadaan sehat sekeluarga. Terima kasih, thank you semuanya yang udah hadir.